Wajah-wajahnya terlihat cerah sekali. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya hari ini dimulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Untuk itu, silakan untuk ketua kelas ya, memimpin doa. Di tempat duduk, siap. Baca doa mulai. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa bertemu kembali dalam pelajaran apa? Pendidikan dan budi PKI boleh. Ya, sebelumnya Ibu akan absensi hari ini kelas 12 MIPA 6. Oke. Arya. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk semuanya ya? Masuk kan? Alhamdulillah. Hari ini anak-anak sekalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita sebagai bangsa Indonesia cinta terhadap tanah air. Cinta tidak? Cinta. Dipersilakan untuk menyanyikan lagu wajib yaitu Pada Murid. Bisa? Bisa. Oke. Dengan aba-aba dari Ibu. 1, 2, 3. Atas kecintaan kita terhadap tanah air kita ya. Mudah-mudahan tanah air kita tetap aman, tetap sentosa meskipun banyak di daerah-daerah sekeliling kita banyak terjadi musibah. Contohnya yang paling dekat dengan kita musibah apa? Gempa di mana? Untuk itu, marilah kita berdoa bersama-sama semoga saudara-saudara kita yang ada di Cianjur diberi kesabaran, keamanan, dan keikhlasan. Amin. Ya Allah. Oke. Sebelumnya Ibu hari ini Ibu akan membawakan tentang materi iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Sesuai kan dengan yang terjadi banyaknya gempa di mana-mana? Sesuai kan? Benar? Benar. Asli? Asli. Ya, pelajaran hari ini yaitu beriman kepada hari akhir. Oke, selanjutnya. Sebelum materi tentang beriman kepada hari akhir, ini yang dulu sini ada kompetensi dasar, yaitu yang pertama menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir, yaitu KD-nya atau kompetensi dasar yang Ananda akan pelajari. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Artinya silakan nanti Anda cari sebanyak-banyaknya ayat yang berhubungan dengan iman kepada hari akhir. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya. Setelah melakukan
dengan cara metode diskusi, melihat apa? Melihat video pembelajaran, Ananda bisa menganalisis makna beriman kepada hari akhir. Nih itu, ya, sehingga mampu menjadikan dan mempraktekkan atau mengimplementasikan sikap kita agar setelah mempelajari beriman kepada hari akhir, sikap kita berubah menjadi baik sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu, nih, kalau berhubungan dengan iman kepada hari akhir berarti berhubungan dengan rukun iman yang 6. Nah, ada berapa rukun iman? Masih ingat? Siapa yang bisa menyebutkan rukun iman yang 6 tersebut? Angkat tangan. Oke? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada perbuatan. Oke, berarti masih ingat loh. Jangan kalah sama anak-anak TK pakai tepuk tangan, tepuk iman, tepuk rukun iman. Ternyata Ananda masih mengingat yang namanya rukun iman. Berarti iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang berapa? Berarti yakin adanya hari akhir. Yakin. Itu namanya apa? Iman. Artinya yakin, meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi. Oke. Nih, setelah itu Ibu akan menyajikan materinya. Sebelumnya simak video kita hari ini. Disimak baik-baik dan لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Oke, selesai. Oke, sudah disaksikan videonya? Sudah. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat video tersebut? Apa? Takut, apalagi? Merinding, apalagi? Atau delisius, ada? Bu, setelah saya menyaksikan video tersebut, delisius. Wah, begitu kan? Tapi apa? Perasaan apa? Takut. Perasaan apa? Tegang. Seperti kalian sedang menaiki apa? Jet coaster yang ada di dunia fantasi. Itu mah tidak seberapa dibandingkan dengan video yang kalian tadi saksikan. Nanti silakan kalian menganalisis apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian simpulkan dari video yang kalian tonton tadi. Jadi pahami? Siap, bisa. Jadi pahami? Siap, bisa. Oke. Bagaimana? Mengerti tadi? Mengerti. Wah, bertanya berapa, Neng? Pertanyaannya bagus. Bagaimana nih setelah melihat video tadi
Ada yang saja jawab. Nih, bagaimana seorang muslim, seorang mukmin tahu bahwa tahu bahwa hari kiamat itu akan terjadi, tapi dia menyangkalnya, tak mungkin lah. Apa menurut pendapat kalian dengan orang tersebut? Cuk, angkat tangan yang bisa menjawab. Oke, itu pendapat ini sih katanya. Coba yang lain ada lagi? Oke. Jadi sepertinya menurut pendapat dari saya itu, kenapa ketika seorang tidak mempercaya akan adanya hari kiamat kan, pertama itu kan kita balik kembali kepada apa yang disebut dengan iman. Yang disebut dengan iman itu ialah mempercayai dan mengamalkan serta melakukan. Jadi kenapa orang tersebut belum percaya? Karena di situ terdapat ada masalah terhadap iman yang terhadap orang tersebut. Oke, tepuk tangan. Ya, sebagai umat muslim, kita manusia bukan? Percaya kepada Allah? Kalau yang namanya yu'minu, orang yang beriman, percaya kepada yang namanya Allah. Istilahnya yang tadi, yang disebutkan oleh Fahri, berhubungan dengan rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya pada hari akhir. Orang iman itu harus percaya bahwa yang namanya hari akhir itu pasti akan terjadi. Ada dalilnya banyak dalilnya yang mengatakan bahwa kiamat itu akan terjadi. Contohnya ketika kemarin kalian kasih domba berapa koma coba? 5,6. Padahal titiknya di mana? Di Sukabumi bagaimana kelasannya? Sampai kita lari-lari dari kelas, pingin aku yang paling ke depan, paling keluar, yang paling keluar itu baru dikasih hanya tempatnya saja, bukan ada hari akhirnya yang benar-benar terjadi. Oke, terima kasih mengerti. Oke, siap. Selanjutnya. Nanti ada permasalahan nanti dikasih dari KKPD ya. Nih, sebelum Ibu menerangkan tentang beriman kepada hari akhir, silakan kalian untuk duduk sesuai dengan kelompoknya yang pernah Ibu bagikan. Silakan. Nanti Ibu dikasih KKPD-nya, lembar kerjanya, silakan kalian diskusikan. Didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, kemudian cari permasalahannya, penyebabnya apa, solusinya seperti apa. Nanti tiap-tiap kelompok wajib harus mempresentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lebih baiknya kalian ada yang menyangka saya tidak setuju dengan pendapat yang jadi kita tahu, oke? Siap? Ada yang belum paham? Ini dia. Ini silakan kalian
yang akan terjadi tanpa kita ketahui. Dan seluruh alam semesta beserta isinya itu akan hancur dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut. Nah, kiamat itu merupakan kejadian yang begitu cepat dan datang secara tiba-tiba tanpa kita ketahui. Nah, kiamat itu merenggut siapa saja dan dimanapun kita berada. Maka kita tidak bisa lari kemana-mana dan kita akan binasa. Mungkin seperti itu hasil riset kami. Ada yang mau mengatakan? Mau berkata tadi? Silakan. Atau mau mendengarkan? Ada? Tidak? Setuju dengan pendapat ini sih? Setuju. Oke, beri kita atas bareng-bareng. Ternyata luar biasa. Semua anak-anaknya mengerti tentang apa yang namanya kiamat, hari akhir atau hari kiamat. Oke, lebih jelasnya kita lihat, simak video di sini ya. Materi di sini. Oke, di sini ada kata makna beriman kepada hari akhir. Nih, di sini ada makna beriman kepada menurut bahasa, ada juga makna beriman kepada hari akhir menurut istilah. Oke, nih lihat. Menurut bahasa, hari akhir itu yaitu hari penghabisan sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Kenapa disebut hari penghabisan? Ya otomatis yang namanya semua makhluk hidup ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, semua yang ada di dunia akan bagaimana? Binasa, habis, tidak tersisa satu pun makhluk yang ada di dunia. Mau makhluk hidup ataupun makhluk mati. Tuh. Sementara ada dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4 yaitu hari akhir itu juga disebut dengan hari pembalasan. Pembalasan dari Allah yang seadil-adilnya. Artinya setiap perbuatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita lalui pasti ada pertanggungjawaban. Sendiri-sendiri atau berkelompok kayak kalian? Kelompok sendiri. Sendiri. Berarti kalian akan ibu juga akan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya selama ibu ada di dunia. Itu hari akhir menurut bahasa. Yang kedua, hari akhir menurut istilah. Banyak di sini. Nih, makna hari akhir menurut istilah. Hari akhir adalah mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk. Ada dalam Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. Idza syamsu kuwirat. Sini ada. Wa idza nujumu qadarat. Wa idza biharu fujirat. Nanti ada. Istilah yang berikutnya. Dan selanjutnya, hari akhir juga bisa disebut juga dengan hari kiamat. Ada dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5 dijelaskan peristiwa hari kiamat itu dimulai dengan adanya gempa yang sangat dahsyat, bukan 5,6. Dibilang apa coba? Berapus, bermiliar, beryuyun, miliun. Saking bukannya berarti beryuyun sekali kita. Betul nggak? Baru juga 5,6. Kita tahu bagaimana perasaan teh? Dan itu ibu capek. Ibu baru 5,6 skala, 5,6 skala. Kalau nanti pagi datang hitung tak akan hidup, jadi bukan beryuyun. Beryuyun, skala Richter. Bukan beryuyun sih. Jadi saking banyaknya, saking kuda
seperti anai-anai. Tahu anai-anai? Belalang yang paling kecil. Laron. Jadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari laut ke darat, dari darat muter, berputar. Akhirnya manusia mau kemana? Aku mau kemana ini? Betul ya? Akhirnya apa? Yang lagi menyusui anaknya ditinggalkan anaknya seolah-olah tidak mempunyai anak. Suaminya akan meninggalkan istrinya. Kenapa? Dia akan menyelamatkan dirinya masing. Jadi talitha sudah tidak apa? Tidak bisa lari. Ini coba, ini ke bawah, ini bagaimana? Itu ternyata dahsyatnya hari kiamat. Itu yang tadi yang ditanyakan oleh apa? Teman kita, Bu, kalau dia percaya, tuh buktinya. Nanti hari kiamat itu seperti itu kejadian yang nauzubillah, kita mah termasuk orang-orang yang beriman tidak akan merasakan hari kiamat. Mau? Mau nggak? Asli? Dia juga mau? Oh, enggak. Kiamat, hari kiamat katanya insya Allah isinya orang-orang yang sudah tidak ingat terhadap kehidupan hari akhirat. Ingatnya pada apa? Kehidupan dunia, menumpuk harta kayak kamu. Ayo lihat pacarnya. Padahal pacar hari kiamat kan jangankan pacar, istri juga jangankan istrinya, anaknya juga betapa dahsyatnya hari kiamat. Oke, selanjutnya nih di sini nih buktinya. Halo. Masih semangat? Buktinya kebenaran hari kiamat ada dua. Sebetulnya banyak sih. Ibu ngambilnya dua. Bukti kebenaran akan datangnya hari kiamat, Mas Bro, Ibu Bro. Nih, yang pertama menurut apa? Ayat-ayat Al-Quran. Tadi saya sebutkan oleh kelompok ini akhwat bahwa kiamat dibagi dua bagian. Yang pertama kiamat artinya kiamat kecil. Kiamat kecil, ya, artinya peristiwa datangnya kematian bagi bagi semua makhluk hidup, tapi masih dipilah-pilah, masih dipilih-pilih. Jadi kematian seseorang yang sudah ada tekan kontraknya, perjanjiannya. Satu buktinya kematian seseorang ada dalam Quran surat apa? Surat Al-Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahalamu. Jadi siap-siap datangnya kiamat sugro bagi siapa? Kamu dan aku. Ini pada saat jadi gini. Ya, nih. Setelah seseorang meninggal, ini bukan kita. Jangan masih di tempat, masih betah di dunia. Kalau ada seseorang yang sudah meninggal, dia akan mengalami satu fase, satu alam yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah itu batas antara kehidupan dunia dan akhirat. Katanya kalau sudah meninggal, ingin balik lagi ke dunia. Jadi jangan sekali-kali, aku masih sudah bosan di dunia, pusing. Ternyata kematian itu awal dari permasalahan. Masalahnya kamu sudah apa? Mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Dalam alam barzah, jadi roh kita disimpan di alam barzah. Nih, ada dua fase yang akan
kita nanti alami. Yang pertama ada yang disebut dengan fitnah kubur. Ketika kamu meninggal, datanglah dua malaikat. Malaikat apa? Mulai yang namanya fitnah kubur. Apa yang dibicarakan? Apa yang kalian? Man robuka, man imamuka, man kitabuka. Siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Apa kitabmu? Sudah bocor apa? Soalnya, silakan ya Pak. Soal kehidupan ayat sudah bocor, makanya dihafalkan. Pas dihafalkan, pas meninggal, tidak sholat, tidak ngaji. Bisa tidak? Makasih. Dari fitnah kubur ada yang disebut dua fase, dua kehidupan. Ada yang disebut dengan siksa kubur, ada yang disebut dengan fitnah kubur. Kalau siksa kubur, orang-orang yang fasik, yang dolim, yang musyrik, otomatis ketika masuk kalian hati siap-siap terjadinya siksa kubur. Tapi bagi kita orang muslim kayak kita, kayak ibu, akan merasakan yang namanya nikmat kubur. Semua pertanyaan dalam 1 detik di dalam habis. Akhirnya apa? Kita ditidurkan sampai datangnya hari kiamat kubur. Oke, selanjutnya. Nih ada kiamat kubro, kiamat besar, peristiwa berakhirnya kehidupan makhluk dan hancurnya alam semesta secara serentak. Nih ada surat At-Takwir. Ini dia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza samsu kuwirat, wa iza nuzul qadarat, wa iza jibalu suyirat. Apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung dihancurkan. Nih ada ini menganalisis apa ya suratnya kalian. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya hal-hal dalil-dalil yang berhubungan dengan hari kiamat, hari akhir. Nih yang selanjutnya kebenaran hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Nih bisi kalian tidak percaya. Nih menurut ilmu pengetahuan. Salah satunya ilmu biologi. Zat panas itu akan bercampur. Ada lava, lahar, batu, dan pasir panas. Kemudian bumi teh ketika lahar, pasir, batunya panas dalam perut bumi, akhirnya harusnya si bumi itu beraturan kan, mengitari matahari, santai. Akhirnya ketika batunya sudah panas, laharnya sudah panas, otomatis dengan daya tarik matahari, akhirnya gerakan mengitari matahari itu berkurang. Sehingga terjadi banyak bumi. Akhirnya ketika sudah berkurang, akhirnya putaran bumi semakin panas, semakin lambatnya semakin panas, maka akan hancurlah yang namanya bumi. Itu menurut apa? Ilmu biologi. Percaya tidak? Yakin tidak? Oke. Nih, selanjutnya mengerti sampai sana? Mengerti? Percaya tentang datangnya hari kiamat? Al-Quran percaya? Mau ilmu pengetahuan percaya? Kamu yakin? Yakin tidak? Mengerti? Oke, kalau mengerti. Ada yang ditanyakan? Oke, kenapa berdiri bisa? Saya ingin bertanya, Ibu, kenapa sih sering terjadinya gempa saat ini? Ibu? Oh, berarti berhubungan dengan kehidupan geologi ya? Bu, berarti dihubungkan dengan kehidupan sesuai dengan Al-Quran ya? Kenapa nih, teman-teman? Kenapa sekarang sering terjadinya gempa? Ada yang bisa jawab? Seribu. Oke. Jadi menurut saya karena banyaknya terjadi perzinahan, apalagi di kalangan anak sekolah, akibat dari tidak terpantau orang tuanya atau pergaulan. Terus
bertumbuh biologi. Ya, semakin apa larva, lahar, batu semakin panas, akhirnya putaran bumi akhirnya semakin panas, akhirnya terjadi ledakan gempa. Yang kedua sesuai dengan apa? Yang disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata Mas Bro, Ibu Bro, yang namanya hari kiamat itu didatangkan oleh kita sendiri sebetulnya. Salah satunya tadi disebutkan oleh Sri, ada maraknya perzinahan, apalagi di kalangan siapa nih? Anak sekolah. Akibat dari sering banyak nonton internet yang kurang pantauan dari orang tua. Sebetulnya itu. Nih, balik lagi, cewek juga banyak sebenarnya. Ini cowok-cowok, ini mas soleh sih. Banyak terjadi apa? Banyak ingin yang mengenal namanya minuman. Dan sekarang sudah enak tuh. Diumpetin di mana saja. Oh bukan ini mah sirup. Padahal mah sirup yang bikin. Ya, itu bagus pertanyaannya. Oke, ada yang ditanyakan mengerti semuanya? Mengerti semuanya? Mengerti. Oke. Alhamdulillah kita simpulkan pelajaran ini bahwa yang namanya hari kiamat itu hancurnya alam semesta. Dan kiamat diberi berapa bagian? Berapa bagian? 1. Apa itu bro? Yang kedua? Kiamat kubro. Kiamat besar. Hancurnya alam semesta. Sesuai dengan Al-Quran. Mengertikah hari ini? Oke. Apakah menyenangkan atau apa ya, bahagia sekali pelajaran hari ini? Senang tidak hari ini? Senang tidak? Paham tidak? Akan merubah perilaku kamu nanti setelah setelah mempelajari datangnya hari kiamat? Akan tidak? Insya Allah pasti. Itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, khususnya buat ibu, umumnya buat kalian bisa mengingatkan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa tadi ini lagi dulu sesuai dengan aturan dari ibu pengetahuan. Ya, nanti selanjutnya silakan kalian, tugasnya dari ibu, silakan cari dalil-dalil Al-Quran yang berhubungan dengan datangnya hari kiamat. Minimal 3 ayat Al-Quran yang menerangkan 3 surat ayat 3 surat yang menerangkan tentang datangnya hari kiamat. Itu ya. Silakan nanti dikirim lewat Google Classroom yang telah di-share ibu kemarin sama ibu. Ngerti? Ngerti? Ngerti tidak? Terima kasih. Kita akhiri pelajaran hari kita hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Mohon maaf atas kekurangan ibu, kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.